Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ati'u Allah wa Rasul la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hingga detik ini, hingga hari yang mulia ini, kita masih dikaruniai oleh Allah berbagai macam kenikmatan iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang lain, kesehatan, dan juga nikmat waktu, sehingga kita masih dapat hidup dan masih dapat menjalani berbagai kewajiban yang telah ditaklifkan dan dibebankan oleh Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Kita berharap dan berdoa semoga saja nikmat-nikmat yang diberikan ini dan yang akan datang, nikmat umur dan kesehatan dan lain-lain, dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepadanya, untuk menempuh jalannya dan melaksanakan segala macam perintah-perintahnya. Perlu kita ketahui bahwa jalan ibadah itu adalah jalan yang sukar dilalui. Artinya, tidaklah mudah melakukan semua perintah-perintah Allah. Dengan kata lain, menempuh jalan ibadah adalah pekerjaan yang sukar dan tidak sesuai dengan nafsu kita ini. Karena itu, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, sebagai dalil bahwa jalan ibadah adalah jalan yang tidak mudah. Ala innal jannata huffat bil makarih, kata Nabi. Surga itu atau jalan menuju ke surga itu dikelilingi oleh berbagai makarih, oleh hal-hal yang sukar, oleh hal yang berat dilakukan, makarih. Artinya orang tidak bisa masuk surga, orang tidak bisa menempuh jalan surga, melainkan dia harus mampu melakukan hal-hal yang sukar, hal-hal yang tidak enak dilakukan. Ulama besar Imam Qurtubi mengatakan, makna hadis itu adalah maksud makarih itu sukar dilakukan
berat dikerjakan, artinya adalah pekerjaan ibadah atau kebaikan-kebaikan, semua itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Jadi makna sukar di situ bukan tidak mampu dilakukan, bukan tidak siap kita kerjakan, tapi perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah yang ditaklifkan kepada kita, ibadah-ibadah zahir, ibadah-ibadah batin, itu semua bertentangan dengan hawa nafsu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini dicipta, diberikan hawa nafsu oleh Allah. Tabiat nafsu itu, dia condong kepada kebatilan, dia condong kepada menganggur dan tidak punya beban. Dia tidak akan suka kepada kebaikan, dia tidak akan suka kepada perintah-perintah Allah. Makanya bapak-bapak, orang yang ingin menjadi baik, orang yang ingin dekat dengan Allah, tidak ada cara melainkan dia harus mampu menundukkan hawa nafsu. Itu maksud daripada hadis bahwa jalan ibadah adalah jalan yang sukar dilalui. Karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan jalan ini penuh dengan rintangan. Jalan ibadah itu penuh dengan penghalang-penghalang. Di antara penghalang-penghalangnya adalah, dan ini banyak, di antaranya adalah syaitan yang terkutuk. Dalam Al-Quran itu banyak ayat bercerita Allah tentang iblis dan tentang syaitan. Umpamanya itu ada di dalam surat Al-A'raf. Salah satu potongan ayat di dalamnya berbunyi, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, kata iblis, ini setelah terjadi dikutuknya iblis karena tidak mau sujud kepada Adam. Karena engkau ya Allah telah mengutukku, karena ya Allah bengeh belum disebabkan saya tidak mau sujud kepada Adam, saya berjanji ya Allah, saya akan duduk menyesatkan hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Saya akan datang kepada mereka, saya akan datang mereka dari depan dan dari belakang mereka. Saya pun akan datang dari kanan dan dari kiri mereka. Saya akan mengepung mereka dari segala penjuru. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan lihat nanti ya Allah, banyak hamba-hambamu yang tidak bersyukur. Sabar-sabar lu sumpah tengok ini. Bengeh ini gara-gara kena kutuk, tidak mau disebabkan tidak mau tunduk dan sujud kepada Nabi Adam. Ini ikrar Bapak-bapak. Ini adalah janji iblis langsung di hadapan Allah. Lihat tengok hamba-hamba dari Allah yang tidak bersyukur. Kata Allah dalam ayat yang lain bahwa apa yang dijanjikan, yang diikrarkan oleh iblis itu benar terjadi. Walaqad saddaqa iblisu dhannahu fayattabi'uhu illa
qalilan illa fariqan minal mu'minin. Benar ternyata apa yang dijanjikan oleh iblis oleh Allah. Betul yang udah lagi. Maka banyak kita yang mengikuti jalan-jalan iblis, kecuali hanya sekelompok daripada orang-orang yang beriman. Benar itu. Laginya mengaku firman Allah dalam Al-Quran. Jadi kesimpulan bapak-bapak, para jamaah sekalian, syaitan atau iblis itu salah satu penghalang terbesar dari penghalang-penghalang yang lain. Nalar dunia, hawa nafsu, manusia dan lain-lain itu dijelaskan oleh para ulama. Para ulama menjelaskan bahwa iblis itu mengganggu manusia itu dengan tahapan-tahapan. Selesai satu tahapan atau selesai satu tugas dan gagal, dia masih ada cara yang lain. Gagal pada cara yang kedua, dia masih punya cara yang ketiga. Ini banyak. Pertama adalah iblis akan berusaha, syaitan akan mengupayakan agar kita ini tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Tuntut ilmu umpamanya wajib, iblis akan berusaha agar kita tidak melakukan kewajiban itu. Salat wajib, salat jamaah perintah Allah, sedekah perintah Allah, diusahakan, diupayakan oleh iblis terjadi kewajiban yang tak kita diusahakan dengan berbagai cara. Termasuk juga ibadah batin, taubat, tawakal, ikhlas, ridha dan sebagainya. Dan itu wajib sama dengan wajibnya salat, diupayakan oleh iblis, diusahakan oleh syaitan. Jangan itu terjadi atau dapat kita lakukan. Pertama, dia akan berupaya sehebat-hebatnya supaya seluruh perintah Allah tidak dapat kita kerjakan. Itu pertama. Bila kita melawan, artinya tetap tak usaha, tak kerjakan perintah-perintah. Kita bersikap semua perintah Allah budak lubuk kita tak usaha. Kita bersikap untuk melakukan semua. Baru iblis masuk dengan cara yang kedua, ya'muruhu bitaswif. Dia akan memasukkan penyakit ke dalam batin kita, adalah penyakit taswif. Taswif adalah ingin beribadah di waktu yang akan datang. Yang kecil lahir penyakit itu badannya. Nyolun leh pensiun tinggal baru ibadah ke mabupah. Bayi hutang lebak habis, buka rumah lebak nya baru tak ibadah upah. Nyo lawin nyo hantar ke ibadah, tak masalah. Itu taswif. Banyak orang bodoh, kata Imam Al-Ghazali, itu disangka niat yang baik. Coba Pak, pamannya kita katakan nanti saya setelah ini, setelah itu akan beribadah dengan benar. Itu banyak orang menyangka itu niat yang baik. Padahal Pak, itu bukan niat yang baik. Itu adalah panjang angan-angan ulul amal, dan ulul amal adalah maksiat yang murni. Karena bodoh, banyak orang jahil, kata para ulama, maksiat dianggap ibadah. Ulul amal diantaranya, tasrif diantaranya. Sebenarnya itu maksiat yang murni, tapi karena kebodohan kita menganggap itu adalah sebuah cita-cita yang mulia.
taswif pertama oleh iblis. Maka kena penyakitnya matanya, tengok tertumpah long dan sebagainya. Ya bang, tajak mau zikir. Oh, memang nak rencana aman kau baca sikap lo. Nah, itu dia. Nyali dalam kampung. Nah, itu perlu diketahui, itu adalah tipu daya setan yang kedua. Ya'muruhu bit taswif. Mesut talawat. Ya, talawat. Kita lakukan perlawanan kepada setan. Kita tidak menunda-nunda. Karena kita sadar dan karena kita menyadari betul bahwa usia tidak tentu. Kapan kita mati, kita sadar itu. Sehingga hilanglah penyakit taswif katanya. Mudah pemudi ibadah, tak kerjalah semua perintah-perintah. Tidak ada tunda-tunda, tidak ada besok-besok. Sekarang juga kita lakukan. Saat itulah setan masuk dengan cara yang ketiga, ya'muruhu bil ajalati. Dimasukkan penyakit dalam batin kita adalah penyakit ajalah, tergopoh-gopoh dalam beribadah. Rusak sifat. Menang kamera, rata menang nada ibadah, nada jabut, nada kubur salat kamera. Menang lom hana tertunda-tunda. Ternyata kita dikalahkan dengan ajalah, tergopoh-gopoh dalam melaksanakan kewajiban. Akhirnya kewajiban kita ada, tapi sama dengan tidak ada. Karena terkena penyakit ajal. Zikir buru-buru, doa nggak siap. Habis salat seharusnya kita berzikir. Habis salat seharusnya kita baca Allahumma antas salam dan sebagainya. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu zikir maksud. Banyak faedah-faedahnya dikatakan dalam hadis, tetapi semua itu tidak dapat kita lakukan karena kita terkena penyakit ajalah. Bila tanya menang, ya kamu menang, hana ajalah, tidak tergopoh-gopoh, gagal iblis, dimasukkan penyakit ke dalam batin kita. Tergopoh-gopoh itu sehingga kita menang. Baru iblis dalam cara yang selanjutnya, dia memasukkan penyakit ke dalam batin kita, penyakit ria. Kamu tuh tergopoh-gopoh, hanali tunda-tunda, hanali ibadah kata kerja, kamu menang. Redoh ditanya binasa, penyakit ria, penyakit munafik ditanam oleh iblis ke dalam batin kita. Rodnan tanya-tanya. Nah, karena itu ini yang menjadi titik persoalan yang berkaitan dengan judul materi hari ini, judul ceramah, yaitu soal keikhlasan. Makanya bapak-bapak, ya, dari uraian yang tidak mendalam tadi, yang tidak begitu bagus, mungkin kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil iktibar bahwa keikhlasan di dalam ibadah, dan ikhlas adalah salah satu ibadah batin. Ternyata tidaklah mudah menjadi orang mukhlis itu, tidaklah mudah melakukan keikhlasan itu. Banyak kita melakukan melakukan kewajiban, banyak kita melakukan salat, puasa, sedekah dan sebagainya, itu didorong oleh sesuatu yang lain yang intinya bukan karena Allah. Itu suka melakukan ibadah dengan ikhlas, memberikan sedekah dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas, berceramah dengan ikhlas, tampil ke depan dengan karena Allah dan sebagainya. Apapun kewajiban itu perlu diketahui tidaklah mudah, Pak. Sukar sekali. Makanya di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama,
dikatakan bahwa jalan menuju Allah itu adalah jalan yang jauh. Tajak ba Allah yang berarti jak ba tempat jauh. Sukar sekali. Artinya benar-benar menjadi orang ikhlas, benar-benar menjadi orang dekat dengan Allah, benar-benar menjadi orang baik itu sukar sekali. Kita harus mampu menempuh jalan yang jauh. Hufat bil makari, dikelilingi oleh berbagai kesulitan. Perjalanan jauh, Pak. Sejauh apapun tetap sampai dengan adanya 5 syarat. Lagi contoh tajak Mekah atau ke tempat jauh yang lain. Itu sejauh apapun bila cukup 5 syarat akan sampai. Pertama harus ada bekal. Benapeng ya, benapeng 20 juta yang tajak haji. Benar bekal. Setelah bekal ada, harus ada kendaraan. Napeng, hana pesawat tidak juga sampai. Hansip cara tu. Peng gana, sabuk kuning, peng hana kapal itu hana tu. Ada bekal, ada uang, ada pesawat, belum cukup. Kita perlu kepada pilot yang ahli, yang mampu mengendalikan pesawat dalam cuaca bagaimanapun. Hujan, angin kencang bisa dikendali. Kita butuh kepada pilot yang ahli. Nah pesawat, hana pilot kapal menyodanya, hana ahli bidangnya. Lagi musibah. Perlu kepada pilot. Pilot pun pilot yang benar-benar berpendidikan. Hanya cilik-cilik pilot. Setelah lengkap 3 syarat itu, kita masih butuh yang keempat, adanya rombongan. Ada pesawat, ada bekal, ada pilot, tapi nggak ada rombongan. Hari terbang di pesawat, Pak, nggak ada kloter. Wah, jejak zero itu. Jajiro hanya jejak zero. Tapi untuk keliling dekat rumah itu boleh. Kaput syarat. Yang kelima syarat jajiro benar senjata. Benar sipin, benarnya jamun orang Aceh nasipin lampiing tapi. Nyo bekal kaji putih belum, bah pentingan bah. Kaji bal benar senjata. Bejit ilmu bela diri jajiro. Kenapa harus ada senjata? Karena orang itu dirantau di tempat yang jauh tidak kenal kita. Gangguan itu tidak mustahil datang. Orang merampok mengganggu, banyak perampok di tempat jauh dan mereka tidak menghormati kita karena kita orang asing. Maka jajio benar senjata. 5 syaratnya. Bila lengkap bangkanya, baru kita selamat dalam perjalanan yang jauh. Ternyata pergi kepada Allah juga perjalanan yang jauh. Jalannya jauh, jalannya sukar, tidak mudah dilalui. Kita sudah dengar tadi hadis dan dalil-dalilnya. Maka juga butuh kepada 5 itu. Pertama, butuh kepada bekal. Bekal dalam jalan Allah adalah syariat. Lakukan semua perintah, jauhkan seluruh larangan-larangan Allah. Itu adalah bekal. Ya, tidak cukup itu saja. Yang kedua, benacit kendaraan bak jalan Allah. Bila kita suci adalah pesawat, kendaraan di jalan Allah adalah himmah yang kuat, kemauan yang kuat. Yang kemauannya adalah kendaraan bak jalan Allah. Bagaimanapun keadaan, saya harus melakukan kewajiban-kewajiban. Bagaimanapun saya harus melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan tidak ada tawar-menawar. Yang himmah tadi, yang himmahnya adalah kendaraan bak jalan Allah. Maunya coba buat lewat ke jalan.
jelas. Bang banyak apa? Itu tekan lolongnya yang modelnya itu nggak ada kendaraan itu. Bang tak ibadah, iya wajib itu. Saya harus melakukan itu apapun rintangannya. Itu kendaraan himmah namanya. Yang ketiga butuh juga kepada pilot rupanya Pak. Pilot bak jalan Allah adalah mursyid. Dalam kitab Tanwir Qulub dikatakan, bagaimanapun Anda, sehebat apapun Anda beribadah, walau Anda ahli ibadah yang besar, penyakit-penyakit batin di dalam batin Anda, dengki, takabur dan sebagainya, tidak akan bisa hilang. Dan ibadah-ibadah batin seperti taubat, ikhlas yang seperti kajian kita hari ini tidak akan bisa dicapai tanpa adanya mursyid yang membimbing rohani Anda. Itu ijma' para ulama, kata kitab Tanwir Qulub. Penting kan Pak pembimbing rohani itu. Makanya Tengku Syahkuala mengatakan dalam kitab Tambihul Masyi, carilah mursyid pembimbing rohani Anda, cari itu dan bersungguh-sungguhlah mencarinya. Bila Anda menemukan orang itu, maka Anda jangan satukanlah iradah Anda dengan iradahnya. Jangan Anda berkemauan melainkan dengan kemauannya, maka Anda akan sampai. Cari itu. Yang Tengku Syahkuala dalam kitab Tambihul Masyi butuh kepada pembimbing. Karena itu Pak, Imam Sya'rani, seorang sufi besar, mengatakan, andai jalan ini cukup dengan pemahaman, kita membaca, bahkan kita mampu mengajar, kita baca, bisa baca kitab, kita baca ihya, kita baca ini, paham itu mudah, membaca saja sudah paham, kita bertanya sudah paham, kita mendengar ceramah sudah paham. Andai jalan ini cukup dengan pemahaman saja tanpa butuh kepada guru yang membimbing rohani, sungguh Imam Al-Ghazali, Syekh Izzuddin bin Abdis Salam dan lain-lain, sungguh mereka tidak perlu kepada guru karena mereka adalah ulama dan paham hampir dalam segala cabang ilmu pengetahuan. Tapi ternyata Al-Ghazali, Syekh Izzuddin bin Abdis Salam juga masih mencari guru. Menyangkut paham, jika paham kan, tapi ternyata masih perlu kepada Syekh, kepada guru yang membimbing batin kita. Itu adalah pilot di jalan Allah. Dan banyak kitab yang menjelaskan itu. Sebahagian tadi sudah saya sebutkan. Kita juga perlu kepada rombongan, ya, perlu kepada jamaah, perlu bersatu. Yang bersatu belum mudah saja. Yang bersatu Pak dalam Islam yang urun awam. Awam harta hana, jabatan hana, ilmu hana, nyawa mengaji. Yang kedua kelompok penguasa, ada kekuasaan padanya. Yang ketiga hartawan, urun lepeng. Yang keempat ahli ilmu, bersatu 4 kelompok itu semuanya bisa dikerjakan. Maka perlu kita rombongan, tidak bisa jalan sendiri di jalan ini. Karena jalan agama adalah jalan yang gelap dan jalan yang sukar dilalui. Hufat bil makari.